Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini ada yang tidak mau. Ada sesuatu. Ada semua. Karena semua sebelum belajar Ustaz mau ice breaking dulu. Kita main-main dulu. Siapa tuntasnya? Ya. Semuanya boleh berdiri. Berdiri. Kita akan bermain bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya kepala apa? Kalau rambut, kalau tangan, kalau kaki, rijlun, kalau dada, kalau koci, batnun, bukan batok, batnun, nanti batnun, ya. Sekarang kalian pegang yang Ustaz bilang. Oke. Shalom. Kalian bersuara. Shalom. Sekarang Ustaz yang bisa kalian ya. Shalom. Yadun. Rijlun. Yadun. Apa perintahnya? Ikuti yang Ustaz? Iya. Yang Ustaz? Iya. Siapa lagi? Yadun. Mata harus terbuka. Rasul. Rijlun. Batun. Rasul. Yadun. Sabrun. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam materi bahasa Indonesia. Kita sudah masuk di bab 2 ya. Sudah di bab 2 kita belajar tentang apa? Iklan, poster dan slogan. Betul? Ada yang masih ingat apa itu iklan? Nah, dulu. Apa yang kalian pahami iklan? Apa kan sering ada iklan di TV? Iklan itu apa sih? Iklan itu apa? Hah? Tahu lu? Kamu mulai bicara dulu nih. Nah. Iklan adalah pemberitahuan suatu barang untuk
untuk diperkenalkan katanya. Setuju? Siapa yang setuju? Kenapa setuju? Apa iklan? Itu suaranya. Nah, suaranya keras. Gak kedengeran. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong membujuk khayalan ramai dan tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, oke. Karena itu tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi iklan, slogan dan poster yang simak ini ya. Tapi iklan ya. Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan atau memperkenalkan. Jadi mempromosikan adalah memperkenalkan. Ya. Produk, jasa atau ide kepada halayak kepada orang-orang. Artinya, iklan biasanya bertujuan menarik perhatian, memberikan informasi dan mempengaruhi orang agar tertarik dan membeli produk. Kita sudah bahas ini kan lalu ya. Kita sudah explore jenis iklan ya. Itu iklan apa tuh? PPDB ya, ingat ya? Ya kita nonton juga. Ciri-cirinya, nih, perhatikan. Ciri-cirinya harus singkat, jelas, menarik. Jangan terlalu banyak cerita di situ. Ya. Yang terbaik ini makanannya terdiri dari bahan ini cerita apa jangan orang bosan. Singkat, jelas, menarik, langsung enak bergizi. Nah, ya kan? Langsung enak bergizi. Terus ini terdiri dari bahan ini. Nah, bukan itu ya. Kemudian bahasa yang persuasif. Kemudian memuat informasi yang penting. Dan disertai gambar atau desain. Saya kira sudah bahas. Kita membaca sedikit ya. Kita juga sudah bahas slogan. Slogan adalah kalimat pendek yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ajakan. Slogan sering digunakan dalam iklan, kampanye, dan poster agar mudah diingat. Kita juga sudah bahas ini. Contoh slogan lingkungan, hijaukan bumi, selamatkan generasi. Singkat, gampang diingat, dan itu berupa ajakan ya. Slogan kesehatan, cuci tangan, jaga kesehatan. Jadi berbeda dengan iklan. Kalau iklan kan dia mengenalkan satu barang ya. Kalau slogan ini lebih kepada ajakan. Nah, hari ini kita bahas adalah tentang poster. Poster adalah media publikasi berupa gambar dan tulisan yang dipajang di tempat umum untuk menyampaikan informasi atau ajakan dengan cara yang menarik perhatian. Ya. Sering lihat posternya? Mana? Di mana kalian lihat poster? Yang listrik. Yang listrik. Ini poster bukan? Poster. Ini poster juga. Nah, demi Allah, hidup pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Ini poster juga. Ya, ada informasi juga, ada informasi, ada ajakan, ada nasihat. Ini informasi ini struktur organisasinya, jadwal pelajaran itu. Ini contohnya. Contoh poster. Apa ciri-ciri poster? Nah, macam-macam poster. Ada poster niaga. Apa itu poster niaga? Ini tahu nggak? Tahu? Apa itu niaga? Yang kayak jualan. Jualan, poster jualan. Berarti isi posternya jualan. Isinya barang ya. Sering lihat nggak di jalan-jalan? Poster apa contohnya? Mereknya? Kata dulu. Apa? Aqua. Apa isinya? Perumahan. Gambar air ya? Gambar air. Motor Honda ya? Beli Honda. Makin ini. Iya mah. Semakin di depan. Poster semua. Poster? Ya enggak. Poster jualan. Nah, itu? Kemudian ada poster layanan masyarakat. Nah, pernah lihat ini? Di mana kalian lihat? Ya? Tangan coba, tangan berani menyampaikan. Nah, cepat, nanti keadilan gitu. Jangan cepat. Ya, padahal bagaimana tangan? Ya, silakan. Tahu nggak layanan masyarakat maksudnya apa?
Ya, bisa jadi itu kesehatan, bisa jadi mana kita banyak lihat itu. Ajarkan tentang kesehatan ya. Jadi pernah nggak kalian lihat poster? Jangan lawan arus. Pernah. Sayangi nyawa. Ada gambar orang tabrakan, kambing tabrakan. Pernah? Nah, itu yang pasang layanan, yang pasang poster layanan masyarakat itu siapa? Polisi. Ada gambar polisi. DPRB Ya, dinas lalu lintas jalan ya. Ada nih poster kegiatan. Contohnya apa? Ya, Adil. Iya, sering baca tadi ya. Tiga Ayu Indonesia dan seterusnya. Ada lagi yang pernah ya? Porseni, pekan olahraga. Ada poster kegiatan. Jadi bisa lebih seru ya. Ada lagi poster politik. Nah, balik. Ayo, Coblos nomor. Ya, poster politik itu semua. Poster ajakan. Ada poster seni. Karya. Kalian bikin apa? Sudah menggambar apa tuh? Pot bunga. Ada kunci, ada pulsa ya. Poster pendidikan. Speaker bisik. Ayo masuk di sekolah. Ya, ayo masuk di sekolah. Belajar sampai akhir hayat gitu. Kenapa, Sulaiman? Ada pernah lihat poster pendidikan? Belum pernah lihat? PSBB. Ya, penerimaan siswa baru. Gimana poster pendidikan? Indahnya. Baik, kesimpulannya iklan, poster dan slogan adalah media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi audiens atau audiens pendengar ya. Kan kamu audiens besar ya. Jadi dipengaruhi supaya kalau melihat poster itu jadi pengen. Coba satu kali kamu akan ketagihan. Berarti enak makanannya nih. Ya. Ketiganya memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa, desain visual dan tujuannya. Dengan kreativitas, siswa dapat membuat karya iklan, poster dan slogan yang menarik, inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar cara membuat poster. Tapi hari ini kita akan menganalisis dulu contoh poster. Kita lihat dulu poster itu kayak apa. Kita analisis nanti bikin kelompok ya. Nah, pekan depan baru kita membuat poster insyaallah. Tapi sebelumnya Ustadz ada tamu. Kita akan mengundang seorang. Nah, tamu kita hari ini adalah seorang yang terbiasa dan ahli dalam membuat poster. Memberikan ilmu baru tambahan kepada kita. Bagaimana sih poster itu? Kita tunggu saja. Selalu beliau yang bikin poster. Instagram. Jadi sekarang kita pasang poster tidak melulu dipasang di baliho. Itu jadi di WhatsApp ya. Di Instagram, di Medsos, di Threads sekarang, di Facebook. Tinggal kita sebagai kaum muslimin membuat posternya itu harus Islami juga. Tidak boleh menggambarkan aurat, ya apa? Kalau hidup ya aurat, perempuan lagi ya semua diharapkan kita apa? Makanya itu sebenarnya kita belajar. Jadi tahu bagaimana nanti insya Allah kalian membuat poster yang menarik tanpa melanggar batasan syariat. Itu? Ya nanti kita akan membentuk kelompok seperti tugas di halaman 32. Coba halaman 32. Ya kelompok kita sampai 5 orang. Jadi ada satu yang 4 orang. Satu yang 4. Berapa orang? 24.
Satu yang 4, yang lain 5 ya. Tentu. Yang lain 5. Kemudian ada yang sambil menunggu, mungkin bisa jatuh kerjanya. 5. Baik. Karena 3 saja. Kasih ketemu aja 2, 4. Baik. Ya, ternyata sudah datang sama Stesa. Ya, semua. Kita dengarkan dulu ya, sebentar. Dulu. Kita dengarkan dulu penjelasan saudara dulu. Ya, diperhatikan dulu kitabnya. Kita akan beliau. Ya, diperhatikan ya, Sulaiman. Ya kalau Bung, iya, telepon lagi ini. Mau badan enggak? Ya. Jadi saya Ustaz ingin sedikit memaparkan tentang desain ya, seperti apa yang saya sebutkan. Jadi Ustaz ingin sedikit menjelaskan seputar dunia perdesainan. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, apa itu desain menurut kalian? Ada yang tahu? Karya untuk gambar. Apa lagi? Struktur. Apa lagi? Iya. Jadi yang di atas ini visual principle of design. Artinya apa? Prinsip visual design. Prinsipnya cara orang mendesain seperti apa. Kita lihatnya. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang seputar desain, apa-apa saja pengertiannya, kemudian tujuannya, komponen-komponen apa saja yang diperhatikan dalam atau ketika mendesain, saya pengen lihat dulu. Jadi seperti yang di atas, kalau saya tanya ini di atas apa namanya? Ya, branding atau logo. Inilah sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam perusahaannya atau lembaganya atau komunitasnya, yang paling kita lihat itu adalah pertama ada logonya. Yang dikenal dari sebuah perusahaan atau organisasi ataupun komunitas itu adalah logonya. Coba kita lihat di sini. Ada yang kalau saya tanya ini logo apa ini? Pasti langsung tahu. Starbucks itu apa? Dan makanan. Kalau saya tanya ini logo apa ini? Langsung diarahkan, mindset kita langsung diarahkan ke apa yang diciptakan dari perusahaan ini atau logo ini. Misal saya tanya lagi logo apa ini? Ada nggak yang kalian nggak tahu di sini?
Ini apa? Oke. Ini seputar logo atau branding dimiliki oleh setiap perusahaan ataupun organisasi ataupun komunitas ya. Nah, coba saya kasih lihat lagi contoh poster. Contoh poster itu tadi desain logo atau branding. Ini sekarang saya kasih lihat contoh ya, contoh saja. Sebenarnya jenis-jenis poster itu ada banyak. Tapi saya ambil 3 saja. Di sini ada poster kegiatan, kemudian ada poster ucapan, kemudian ada poster niaga. Jadi poster kegiatan itu seperti apa sih? Jadi poster kegiatan itu di dalamnya menjelaskan mulai dari tema kegiatan atau judul, kemudian penjelasannya sedikit saja, penjelasan tidak panjang karena kita bukan berita, bukan jurnal atau apapun itu. Kita hanya ingin memberitahukan kepada orang bahwa kita akan melakukan kegiatan ini. Kemudian ada judul, kemudian ada penjelasan atau deskripsi, kemudian yang paling penting adalah ada waktu, tempat, dan harga. Gitu ya. Selebihnya ada inilah yang disebut sebagai visual. Untuk apa Ustaz? Untuk apa yang sebenarnya ada gambar tenda, kemudian ada gambar hutan, itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk menarik perhatian. Inilah yang disebut sebagai tema. Coba kalau saya di sini tulis tauhid camp misal, kemudian di sini gambar makanan, masuk nggak? Ya. Ada ya. Jadi ini bagian dari tema yang sesuai dengan Oke, saya coba lanjut. Ini ada poster ucapan. Bisa lihat ya? Entah itu hari kemerdekaan, kemudian Hari raya. kemudian hari ibu, kemudian apa lagi? Hari pahlawan dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai saya kasih tahu prinsipnya, jadi dunia desain itu banyak luas kan. Tapi apa yang membedakan kita dengan desainer? Jadi desain itu, coba perhatikan, desain itu pekerjaan yang membedakan kita dengan desainer lain itu adalah, coba perhatikan di depan. Ini ada gambar orang. Kalian lihat nggak ada matanya di depan? Ya. Ya. Ada? Tidak. Itu membedakan kita dengan desainer lain. Kita dibungkus dengan konsep Islam. Dengan apa? Dengan tidak menampilkan apa? Mata, hidung, telinga. Itu sekian saja ya kalau kita berbicara tema. Nah, di sini judulnya ada Dirgahayu Republik Indonesia HUT RI yang ke-79. Simpel saja. Selebihnya apa? Ruang kosong. Nanti Ustaz jelaskan ya. Kemudian di bawahnya ada tema yang mendukung itu. Kemudian ada lagi poster niaga. Apa itu niaga? Jualan. Ya. Perdagangan ya. Di sini ada judulnya ayam geprek, pedasnya rendah sampai goyang lidah. Gitu ya guys ya. Ini sebenarnya termasuk branding untuk menarik apa tadi? Iya. Biasanya juga tergantung judul ya, tergantung judul. Kalau ada perusahaan atau restoran lah, dia bukan yang ditampilkan bukan ayam gepreknya, tapi dia tulis di situ judulnya promo atau promo 50%, diskon 50%, gratis 5 steak. Ya, inspirasi. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih itu desain? Sudah yang mau catat silakan. Jadi desain itu adalah cara menyusun gambar, tulisan atau bentuk agar terlihat menarik dan mudah dipahami. Jadi desain itu adalah cara menyusun gambar, tulisan dan kemudian bentuk agar mudah dipahami. Jadi sebenarnya prinsip desain itu adalah bagaimana supaya halayak atau orang yang kita tujukan pelayan itu tersampaikan informasinya. Jadi tidak usah yang terlalu bagaimana gambarnya,
sampai tulisannya bisa dibaca. Apa mau dibaca ini? Ya, yang penting enak dilihat mata, desain sederhana, kemudian informasinya tersampaikan. Kurang lebih seperti itu. Sudah? Belum. Bisa menjadi. Lanjut ya. Nah, sudah ada yang teman tak? Oke. Sekarang saya beralih ke tujuan desain. Jadi tujuan desain kalau menurut Ustaz ada 3, sebenarnya banyak. Jadi saya cuma ambil 3 poin saja yang paling penting. Yang pertama adalah untuk apa tadi, menarik perhatian orang, kemudian menyampaikan informasi yang jelas dengan paling utama. Yang ketiga adalah membuat sesuatu terlihat rapi dan menarik. Makanya kalau jadi membuat desain juga bukan semata-mata yang penting saya memberitahu orang lain bahwa saya misal mau naik haji, tulisan biasa saja, saya Muhammad Rasulullah mau naik haji. Dan bisa dilihat. Jadi tema tadi mendukung orang bahwa minimal orang bisa lihat, ada sahabat tidak sama pasti camping. Dia baca informasinya. Kalau kita insya akan diadakan pada bulan ini. Sudah ini? Belum. Jadi yang pertama dari perhatian, kemudian informasi, kemudian apa tadi supaya terlihat rapi dan menarik. Sudah? Nah, sekarang kita masuk pada komponen penting dalam desain. Coba dengar. Jadi desain itu tidak hanya sekedar mendesain. Disuruh Ustaz buka media Canva, kemudian taruh tema, sudah selesai tidak. Jadi ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Atau katakanlah ini syarat agar desain kita atau desain kita itu terlihat menarik. Nah, apa sih yang diperhatikan pertama kali adalah fokus kita. Jadi kadang ada orang asik dengan mendesain, menggambar apa segala macam, tapi dia lupa tujuannya apa. Ya tadinya misalkan tujuannya hanya menyampaikan bahwa HUT kemerdekaan lah, HUT kemerdekaan Indonesia. Tapi dia gambar itu gambar semuanya ada, mulai dari Aceh sampai Papua ada gambar di situ dalam poster. Sampai tema judulnya HUT RI tidak kelihatan. Ya, itu fokus dulu. Baru sudah itu kita melangkah ke ritme. Ritme itu apa sih? Nggak ada yang tahu ritme? Ada yang tahu ritme? Ritme kalau dalam bahasa musik ya, musik dalam. Kalau dalam bahasa musik itu nada. Jadi kalau dalam bahasa desain itu desain ini kita mau kemanakan sih sebenarnya visualnya? Bisa saja tadi seperti tadi poster niaga, bisa saja di situ kita tulis polos. Yang penting tulisannya besar, kemudian informasinya tersampaikan bahwa di sini ada promo besar-besaran. Nah, ini penting. Bagaimana kemudian kalau sekalian dari visual atau nada itu bisa kita atur dari desain kita. Kemudian selanjutnya ada sederhana. Jadi poster nggak perlu terlalu wah. Lagi-lagi saya bilang yang penting informasinya tersampaikan. Jadi tidak perlu yang mewah sekali, yang tidak perlu penuh gambar, tidak perlu penuh dengan ornamen-ornamen. Yang penting informasinya tersampaikan. Itu fokus tak. Kemudian ada kontras juga. Nah, kontras ini kita bermain di warna. Jadi dalam desain itu kalau mau bagus desain tak, ini satu prinsip minimal paling maksimal itu dan paling minimal
pilih dua warna. Pilih dua warna, tidak usah lebih. Supaya apa? Supaya itu tadi menarik dilihat. Orang tidak terlalu jenuh, orang tidak terlalu heran. Minimal dengan kontras dengan warna ini orang bisa nilai bahwa ini brandnya bisa Tauhid. Ada yang pernah IG-nya Tauhid? Nah, iya, hijau kuning. Ini dua hijau kuning, tidak terlalu jauh. Kemudian ada satu kesatuan. Jadi tidak boleh ada desain tak terpisah-pisah. Di sini ada informasi lain, di sudut kanan ada informasi lain lagi. Kemudian yang terakhir ada konsisten. Jadi setiap kali kita mengedit poster harus konsisten. Nah, hari ini pilih brand warna hijau kuning, besok beda di warna ungu. Tidak boleh data. Ya iya. Jadi harus konsisten dengan kontras, sederhana, ritme, kemudian satu kesatuan juga. Nah, kemudian lanjut pada elemen penting dalam desain. Ada ya, ada 4 elemen penting dalam dunia desain. Perhatikan, ada warna, kemudian ada font, ada ilustrasi, ada ruang kosong. Tahu ruang kosong tadi saya lihat tadi di poster kemerdekaan itu ada kiri kanan putih kosong. Jadi nggak perlu penuh di dalam poster, itu nggak perlu penuh. Jadi ada warna, ada font. Font itu apa? Tulisan. Iya, tulisan. Kemudian ilustrasi yang mana tadi? Rapi ada gambarnya. Kemudian ruang kosong. Nah, terakhir. Jadi dalam dunia desain itu ada juga beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh si desainer. Kesalahan apa sih, Sir? Ada perhatikan, terlalu banyak warna. Bisa terlalu banyak warna, tapi konsisten dengan warna itu. Kayak ini. Ini banyak warna. Ada berapa warna di sini? 3. Ini termasuk banyak ya, tapi dia konsisten. Ungu, kemudian kuning, ada biru muda, dia konsistennya tidak berantakan dia. Itu seni visual. Kemudian yang kedua ada tulisan kecil dan sulit dibaca. Tulisan kecil dan sulit dibaca. Yang ketiga, terlalu banyak gambar hingga berantakan. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi ada orang terlalu fokus pada visualnya, sehingga dia lupa informasi yang disampaikan apa. Dia gambar, dia perlu ini satu poster gambar, semua gambar. Kayak tadi gambar ini, posternya agak penuh dengan gambar lombok. Ini yang dijualnya apa nih? Yang lupa lombok. Kemudian yang terakhir ada tidak jelas pesan utama yang ingin disampaikan. Nah, lagi-lagi ada sekalian dalam desain itu cuma satu, ingat satu saja. Pesannya tersampaikan. Baru yang kedua kita perhatikan yang namanya menarik perhatian. Oke, sampai di sana pertanyaan? Saya baikkan kan tuh ini. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ada yang berminat bisa ke Ustaz belajar desain. Sudah? Nanti kita belajar di tempat. Oke, ada yang tanyakan? Cukup Ustaz? Ya. Kalau begitu sekian dulu yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bermanfaat. Yang ingin mengembangkan skillnya dan kemudian jatuh cinta pada dunia desain, iya silakan kita sama-sama belajar. Ustaz tidak bilang Ustaz jago, enggak. Kita sama-sama belajar, dan Ustaz juga masih terus belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Ya, kita tenang, kita masih ada hal yang seru lagi, masih ada praktek diskusi ya. Ya, itu tadi dia presentasi dari Ustaz Asrul.
Kita akan melanjutkan materi kita. Jadi dalam spesial kita dapat keterangan informasi baru bahwa dalam desain poster itu harus ada kesesuaian antara pesan dengan desain gambar. Kemudian permainan warna harus bagus, menarik. Jadi kita nggak boleh ya, pertandingan lihat makin seru juga. Nah, untuk semakin memantapkan pemahaman kalian, ya kita akan membuat kelompok. Silakan buka halaman 32. Itu contoh posternya, tapi saya sudah berikan poster yang lain, ya. Silakan lagi. Silakan didiskusikan. Yang langsung berbeda. Ini berarti sudah siap-siap ambil mangkal ya? Ya, oke. Silakan kalian perhatikan. Kemudian ya, lihat aturannya. Ya. Cermati poster yang saya berikan. Kemudian diskusikan masalah ini. Kemudian hasil diskusinya sambil jawaban betul presentasikan di depan kelas. Yang mulai poster ini. Jadi apa yang didiskusikan ini? Jelaskan mengapa gambar di atas tergolong poster. Kenapa dia termasuk poster? Ya, kemudian sesuaikah gambar dengan isi? Kemudian maksud kalimat yang tertera itu apa? Kemudian menarikkah pemilihan gambar dan desain yang terdapat pada poster tersebut? Ya, nanti perwakilan dari kelompoknya maju di sini. Contoh? Ya, silakan diskusi. Kita 5 sampai 10 menit. Total. Aja diskusi teman-teman ya, bisa. Ini yang dijawab ya, nanti dijawab. Saya maju gini kalian jelaskan. Gambar ini termasuk poster karena begini. Ya. Lanjut. Nanti 2 orang dari kelompok maju 2 orang di sini. 2. Yang satu menjelaskan yang ini, yang satu menjelaskan ini. Makanya ditulis. Satu hanya menjelaskan, yang satu pegang. Yang satu menjelaskan gitu. Semua menulis jawabannya, sama-sama jawabannya. Nanti yang maju 2 orang. Ya, tulis. Bisa. Tulis. Didiskusikan tulis. Ada di buku persoalannya. Coba ya, di situ udah jelas. Kenapa dia tergolong poster? Ayo, Tin, kamu aja lihat. Tulis betul di buku, boleh boleh. Mau? Jawabannya harus kompak ya. Jangan sampai satu yang tahu jawabannya yang tidak. Ya, mau terus bicara.
Ya, tinggal 5 menit ya. Siap nih? Ya, yang siap boleh maju dulu. Karena ada 5 di dalam gambaran dan tulisan dua di bawah dan poster di atas dan nomor Pemilihan gambar ya, siapa yang maju? Ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dari kelompok 2. Waalaikumsalam. Coba perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu. Ini kami disuruh Kamu yang pesan ya? Ya.
kami disuruh Ada temannya. untuk menjelaskan mengapa gambar di pos ini yang ini tergolong poster karena poster adalah satu gambaran dan tulisan dan ajakan. Gambaran dan tulisan berupa ajakan. Yang kedua, menurut kalian sesuaikah gambar dengan isi poster? Ya, sangat sesuai karena di sini slogan lingkungan. Di sini kayak hijaukan bumi ini. Kayak di sini dia mempunyai mari jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Dan sih temannya. Ya begitu. Sini slogan mengajak kita untuk menjaga kebersihan supaya kita menjadi sehat. Yang ketiga, jelaskan maksud pengertian. Jelaskan maksud dari kalimat yang tertera. Di sini kita untuk saling menjaga kebersihan maupun kita di pondok ataupun di luar. Di sini kita diajar untuk menjaga kebersihan. Apabila kita melihat yang ada kotor, kita jangan tunggu orang lain yang mengambil, kita saja yang ambil. Dan kita di sini belajar untuk menjadi mandiri karena suatu saat nanti kita ada waktunya sendiri juga. Menurut kalian menarikkah pilihan pemilihan gambar dan desain? Di sini sudah bagus karena di sini hanya beberapa warna saja dan sesuai dengan di sini dengan teksnya. Kayak contoh kebersihan adalah untuk kesehatan. Di sini orang sedang melakukan yang namanya menjaga kesehatan. Mereka bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Yang terakhir itu saja yang kami diskusikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poster yang ada di depan. Untuk yang pertama, kami setuju karena kami setuju poster ini sudah memenuhi syarat-syarat untuk membuat poster, yaitu seperti tulisan yang nampak jelas dan mudah dipahami, adanya beberapa ilustrasi gambar dan adanya ruang kosong dan kontras warna yang sudah sesuai untuk sebuah poster. Yang kedua, menurut kami gambar ilustrasi yang ada di dalam poster sudah sesuai dengan tema poster dan tidak terlalu banyak gambar seperti ini. Sebenarnya temannya. Sedikit dari kedua, sedikit dari teman. Kami setuju dengan tema poster yaitu maksud dari hindari pergaulan bebas adalah tema poster ini sudah menjelaskan bahwa bahayanya pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu zina. Karena saat orang berada dalam pergaulan bebas, maka mereka akan tidak memperhatikan dengan siapa mereka berteman, apa yang mereka lakukan, dan lain sebagainya. Menurut kami, pemilihan ilustrasi gambar yang terdapat pada poster ini sudah sesuai karena menyesuaikan dengan tema dari poster. Itu saja presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkongsi. Barakallahu fiik. Apa berapa maju? 2. 1.
Dua sudah. Belum ada tiga. 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 Sama-sama. Tiga Ustaz. Ya, ya. Ya, kalau tiga silakan. Ya. Mau lima? Oke ya. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang jauh dari narkoba. Pertama, jauh narkoba. Karena dipasangnya di tempat umum dan baru diajarkan, narkoba bukan solusi, tapi alat hancuran. Maksud saya, narkoba bukan solusi memecahkan sebuah masalah, tetapi menghancurkan masa muda. Kalian mengatur ke masa depan dan sayang hidupmu. Jadi di sini saya mengajukan untuk jangan membuat narkoba karena narkoba itu sangat berbahaya di masa-masa muda ini. Apabila ada orang mengajak untuk narkoba, maka jauhilah atau tinggalkanlah karena bisa membahayakan diri sendiri. Nah, itu dari presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini. Ya, selanjutnya kelompok 4. Pertama, saya dulu karena menarik perhatian yang telah menyampaikan informasi yang jelas dengan definisi yang baik karena menyampaikan pesan yang penting. 2, ya karena gambar dan tulisan yang kedua sholat makna dan hikmah adalah yaitu pembuktian iman, kedisiplinan dan dalam jiwa. 4, menarik karena menurut kami warna dan kesesuaian warna dan tulisan juga informasi yang sudah diceritakan dalam isi pesan. terakhir kelompok boleh ya? Apa kembali ke teman saya? Coba jelaskan.
Teman-teman tadi nggak apa-apa. Nanti yang berikutnya insya Allah kita mendesain poster ke depan. Jadi bawa buku gambar, bawa alat warna ada, warna ada. Apa yang digunakan? Pensil warna ada? Pensil warna ada? Berapa itu? Berapa ini? Beli di toko. Ya. Minta kirimin dari orang tua. Kirimkan dulu pensil warna. Ya. Saya dipakai ini berapa kali ya? Beli. Simpan baik-baik jangan sampai hilang. Pekan depan kita mewarnai membuat poster. Ayo, nah, coba kita. Nggak apa-apa, ayo silakan aja. Ini bisa menjadi seorang profesional. Tidak percaya diri teman-teman. Termasuk Ya, ini. Dan dia terus. Tidak. Ya. Menjelaskan mengapa gambarnya sampai mana pada gambar tersebut tidak boleh membuat tempatnya. Ya, boleh salah. Kalian sesuaikan gambar yang bersangkutan. Ya, benar-benar seperti sekarang ini kalimat adalah kita tidak boleh seperti memukul, mengejek. Kita hargai teman saya. Menghargai, memuliakan teman. Jelaskan maksud dari kalimat yang tertera. Seperti kita tidak boleh mengejek seseorang, tidak apa-apa. Pewarnaannya yang sangat bagus dan kemudian dari teman kopiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini presentasi kelompok dari masing-masing kelompok. Terakhir kita refleksi. Semua ada dari kalian yang bisa bercerita di sini apa yang sudah kalian dapat hari ini, apa manfaat, apa itu? Ya, singkat saja. Silakan maju ke depan. Pastinya dapat cinta, pastinya salah cinta. Kalau dia maju cepat. Ada yang duluan maju dia.
Ya, sabar. Apa yang kamu dapatkan hari ini dan apa mas? Apa yang kamu? Apa pelajaran yang kamu dapatkan? Cerah. Saya dapat pada hari ini yaitu tidak bergaul bebas seperti yang seperti contoh saya dan itu bisa saya mengingatkan kepada saya agar tidak berteman dengan orang yang sesat. Ada lagi yang terkait pembelajaran pasar mungkin yang mau jelaskan? Ya, Dan saya dapat dalam pelajaran Ustaz Iqbal apa yang kamu dapat tadi? saya bisa menjaga kebersihan adalah kunci kesehatan. Ya. Tadi terkait isi poster ya, terkait pembelajaran tentang poster ada yang bisa kasih? Ya. Tentang pembelajaran poster, apa yang kamu dapat? Di sini Ya, kan kita belajar poster kan? Dan seterusnya. Apa manfaat yang kamu dapat? pertama yang saya manfaat yaitu dari poster tersebut adalah pertama Allah memberikan saya kemudahan untuk memahaminya. Tidak mungkin kupahami perkataan. Yang kedua, saya mendapat dari pembelajaran tersebut ialah menjaga kebersihan karena apabila kita bersih yaitu sama saja kita menjaga kesehatan. Apabila kita sehat maka kita dengan mudah beribadah kepada Allah. Baik. Semua yang terkait pembelajarannya. Pembelajaran poster. Ya, oke. Oke, yang saya dapatkan pada pelajaran ini yang tentang iklan, poster dan bahwa kalau kita mau membuat poster, pentingnya kita mengetahui ritmenya. Poster ini akan dibawa kemana, pembahasannya apa dan lain sebagainya. Pentingnya kita mengatur kontras warna dalam membuat poster karena jika terlalu banyak warna maka akan membuat audiens atau pembaca akan jenuh dalam melihat poster itu dan kayak poster ini apa ini, poster apa ini. Baru pentingnya mengatur font dengan ukuran yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Itu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pembelajaran bermanfaat dan pekan depan kita lanjut dengan mendesain poster. Jadi saya tunggu gambarnya hari apa sih? Hari Kamis ya. Gambarnya, pensil warnanya, kemudian bayang-bayang kan kira-kira saya mau bikin poster apa. Jadi temanya dulu tentukan apa temanya, mau tema pendidikan, mau tema kegiatan, mau tema iklan, Politik. politik jangan deh. Niaga, jadi ya niaga atau pendidikan, ya kesehatan masyarakat, ya. Itu masing-masing itu penting. Kalau tadi kelompok, saya nanti masing-masing kata. Kalau nanti berkumpul, dan sekian dari Ustaz. Kita tutup dengan doa. Apa majelis?